Duryudana ingin para Pandawa tadi musnah. Nah, niat Duryudana tadi ceritakan sudah bulat, bahkan dia sudah bertemu dengan Dewaning Lelembut yang bernama Bathari Durga untuk meminta bantuannya. Mumpung pada saat para Pandawa tadi tengah di kawah Condrojimuka. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, masih ditemani oleh Mas Kurit dan kita akan membahas tentang apa saja yang ada di dalam pedalangan seperti lakon, cerita, tokoh maupun sanggit-sanggit yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Pasti pemirsa penasaran, kali ini kita mau membahas tentang apa? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Kurit. Nah, selamat malam Mas Kurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, dalam kesempatan kali ini Mas, ya, Mas Kurit mau bercerita tentang lakon narik apa Mas? Oh ya Mas Bayu. Nah, setelah di beberapa episode kemarin kita masih membahas tentang Pandawa, kali ini kita masih juga membahas Pandawa Mas Bayu. Karena mengapa? Di epos Mahabharata kan hal yang paling sentral di Mahabharata tadi adalah perselisihan di antara para Pandawa dan juga Kurawa, seperti itu. Nah, maka lakon-lakon yang disanggit istilahnya atau lakon-lakon carangan yang ada di dalam dunia pedalangan atau pewayangan tadi kebanyakan tadi masih menggunakan tokoh-tokoh dari Pandawa maupun juga Kurawa. Namun di situ tidak mungkin banyak sekali lakon-lakon yang menceritakan tentang anak-anaknya Arjuna kemarin juga dan juga keturunan dari negara-negara lain. Nah, kali ini ada sebuah lakon yang menarik untuk kita bahas. Ada lakon Dewa Amral. Ada juga mengatakan Dewa Amral, namun ada juga yang mengatakan lakon Pandu Swarga. Jadi ada dua istilah dalam penyebutan lakon tersebut Mas Bayu. Nah, akan tetapi isinya sama, kemungkinan sama, namun ada beberapa sanggit-sanggit yang membedakan di antara para dalang-dalang. Mungkin itu kedewasaannya dalang sendiri di dalam menyikapi sebuah lakon tersebut. Namun umumnya biasanya di situ intinya sama pada lakon Pandu Swarga atau Dewa Amral. Yang menjadi tokoh sentral adalah para Pandawa. Nah, tentang lakon Pandu Swarga atau Dewa Amral tersebut yang saya ketahui, cerita tersebut dimulai ketika di negara Amarta. Para Pandawa tadi sedang membahas tentang keinginan dari si Bima atau Werkudara yang pada saat itu ingin nyuwargake Prabu Pandu dan juga Dewi Madrim. Karena diceritakan bahwasanya suksma dari Prabu Pandu dan Dewi Madrim setelah mereka tewas tadi masih terkena kutukan dari dewa, dan suksmanya tadi ditempatkan di kawah Condrojimuka, seperti itu. Maka dari itu Bima atau Werkudara tadi berniat ingin istilahnya ngentasake suksmane dari Prabu Pandu dan Dewi Madrim tadi dari tempat paksiksan yaitu kawah Condrojimuka tadi untuk bisa dimasukkan ke dalam surga. Nah, di situ para Pandawa tadi ceritakan dan juga para saudara Bima pun ikut bersemangat untuk istilahnya nyengkuyung keinginan dari si Bima tadi untuk nyuwargake Prabu Pandu. Nah, tiba-tiba pada saya ceritakan datanglah Bathara Narada. Narada datang mengatakan bahwasanya dia diutus oleh Bathara Guru untuk membawa si Puntadewa. Untuk membawa Puntadewa tadi naik ke Kahyangan Suralaya bersama si Narada, bersama Bathara Narada, karena diceritakan Puntadewa memiliki sebuah masalah dan Puntadewa pada itu bersedia. Nah, Bima pada itu sempat curiga kepada si Bathara Narada, mengapa yang dibawa hanyalah si Puntadewa tersebut. Lalu bagaimana tanggapan Bathara Narada Mas atas kecurigaan dari Bima? Nah, di situ Bathara Narada mengatakan bahwasanya dia tidak mengetahui apa tujuan dari Bathara Guru tersebut. Nah,
Bima pada saat terus memaksa si Bathara Narada pada saat untuk mengaku. Nah, di situ akhirnya dia mengaku bahwasanya Puntadewa tadi dibawa ke Kahyangan untuk diberi hukuman. Diberi hukuman karena dirinya tadi telah berani menyematkan kata dewa pada namanya. Seperti itu. Nah, karena menurut para dewa nama dari Puntadewa, arti nama Puntadewa tadi artinya seseorang manusia yang memiliki derajat atau keluhuran yang melebihi dari dewa. Punta tadi bisa dikatakan manusia, ada yang mengatakan seperti itu, dan dewa tadi sudah kita ketahui bahwasanya dewa adalah juga nama lain dari Bathara. Nah, maka dari itu si Puntadewa tadi ditakutkan angkat melangkahi apa yang ditetapkan oleh dewa, seperti itu. Nah, dan juga Puntadewa tadi jika di pewayangan tadi memakai aksesoris gelung keling. Nah, gelung keling tadi ceritakan tidak berhak dipakai oleh si Puntadewa, karena yang berhak memakai gelung keling tersebut adalah para Brahmana, sedangkan si Puntadewa adalah seorang raja biasa, seperti itu Mas Bayu. Oh, jadi itu ya Mas tujuan dari Bathara Guru memanggil Puntadewa menuju Kahyangan. Ya, benar sekali Mas Bayu. Lalu bagaimana respon dari para Pandawa saat itu? Nah, di situ diceritakan malah si Puntadewa itu tadi menyerahkan dirinya kepada si Bathara Narada. Nah, akan tetapi diceritakan para saudara yang lain dari Puntadewa, Bima, Arjuna dan juga kembar tadi tidak terima. Bahkan mereka bersedia menjadi pengganti dari Puntadewa tadi untuk dibawa ke Kahyangan. Nah, akhirnya Bathara Narada menyetujui dan membawa keempat dari Pandawa tadi, yaitu Bima, Arjuna, Nakula Sahadewa tadi naik ke Kahyangan Suraloyo. Oh, jadi sekarang keempat Pandawa dibawa ke Kahyangan ya, seperti itu. Puntadewa. Ya Mas Bayu. Nah, setelah kepergian dari keempat Pandawa tadi, ternyata Dewi Drupadi tadi mendengar percakapan dari para Pandawa dan Bathara Narada itu tadi Mas Bayu. Nah, ia lalu menghadap Prabu Puntadewa pada saat lalu menangis. Dewi Drupadi mengatakan kepada Prabu Puntadewa bahwasanya kok dia tega. Si Prabu Puntadewa tadi kok tega terhadap para saudara-saudaranya tadi, kok mengikhlaskan bahwasanya keempat saudaranya tadi kok disiksa di Kahyangan, seperti itu Mas. Nah, lalu apa yang dilakukan Puntadewa Mas mendengar perkataan dari Dewi Drupadi yang sambil menangis itu? Nah, di situ ceritakan Prabu Puntadewa lalu teringat dan akhirnya timbullah rasa amarah di dalam dirinya. Nah, tiba-tiba diceritakan pada situ raga nih dari Puntadewa tadi berubah menjadi raksasa yang sangat besar, atau dalam pedalangan istilahnya Tiwikromo, berganti menjadi raksasa dan berganti nama menjadi Dewa Amral pada saat itu. Nah, lalu di situ Dewi Drupadi tadi diceritakan dimasukkan ke dalam perutnya Prabu Puntadewa untuk dilindungi. Nah, Prabu Puntadewa pada situ akhirnya berubah menjadi raksasa yang sangat besar, lalu mengamuk di negara Amarta. Nah, para putra Pandawa pada saat itu tidak mengetahui bahwasanya raksasa tersebut adalah si Prabu Puntadewa. Malah mereka mencoba melawan, akan tetapi tidak ada sama sekali yang bisa mengalahkan si raksasa Dewa Amral tadi. Nah, akhirnya mereka semua tunduk dan takluk kepada raksasa tersebut. Nah, anak-anak dari Bima akhirnya mengerti bahwasanya raksasa tersebut sangatlah sakti, dan lalu anak-anak Bima tadi diminta untuk menjadi anak buah Dewa Amral tadi, mengikuti kemana saja Dewa Amral akan pergi. Nah, di situ dia juga mengatakan bahwasanya para Pandawa tadi akan menerima siksaan berat, maka Dewa Amral tadi akan membantu si para Pandawa ngeluari masalahnya tadi di Kahyangan Suraloyo, seperti itu. Jadi itu ya Mas yang akan dilakukan Dewa Amral. Ya, akan membantu para Pandawa. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan di negara Astina ternyata Duryudana juga mengetahui niat dari para Pandawa yang akan memiliki tujuan tadi untuk nyuargake orang tuanya, yaitu Prabu Pandu. Nah, ternyata di situ Duryudana ingin para Pandawa tadi musnah. Nah, niat Duryudana tadi ceritanya sudah bulat, bahkan dia sudah bertemu dengan Dewaning Lelembut yang bernama Bathari Durga untuk meminta bantuannya. Mumpung pada saat para Pandawa tadi tengah di kawah Condrojimuka. Nah, tiba-tiba datanglah Bathari Durga menemui Prabu Duryudana. Nah, Durga mengatakan bahwasanya dia sudah menemui Bathara Guru dan mengatakan bahwasanya dia telah menyelesaikan tugasnya untuk bisa nyernake si para Pandawa. Nah, Bathara Guru pada itu juga telah mengatakan bahwasanya si Pandawa telah dimasukkan ke dalam kawah Condrojimuka. Lalu Durga juga mengutus Duryudana untuk menyerang negara Amarta karena negara tersebut sedang mengalami kekosongan karena ditinggal oleh para Pandawa pada saat itu Mas Bayu. Nah, terus apakah Prabu Duryudana akan mengikuti saran dari Bathari Durga? Nah, akhirnya para Kurawa pada saat diutus oleh Duryudana menyerang negara Amarta, kan, tetapi negara tersebut ternyata masih dilindungi oleh anak-anak Pandawa. Di situ Gatotkaca mengatakan agar hanya beberapa saja yang naik ke Kahyangan mengikuti Dewa Amral, selebihnya tadi untuk menjaga negara Amarta jika ada musuh tadi Mas Bayu. Nah, sedangkan di Kahyangan Suraloyo, Bathara Guru tadi beserta Bathara Narada
pada saat itu menerima kedatangan si Bima, Arjuna dan juga Gembar. Nah, Bima di situ berdebat dengan Bathara Guru perihal tentang letak kebenaran yang semestinya, letak kebenaran dan yang salah. Nah, Bathara Guru pada situ kebingungan saat berdebat dengan Bima, dia tidak bisa menjawab. Ternyata Bathara Guru tadi mengaku bahwasanya niat tersebut karena dia tadi dikompor-kompori oleh si Bathari Durga untuk bisa memusnahkan para Pandawa. Nah, akhirnya dirinya tetap menyiksa para Pandawa, akan tetapi di situ dimasukkan ke dalam kawah Candradimuka sama sepertinya si Prabu Pandu beserta Dewi Madrim. Nah, akhirnya keempat para Pandawa tadi dibawa oleh Bathara Guru tadi dimasukkan ke dalam kawah Candradimuka yang di situ ditunggu oleh Bathara Yamodipati, Mas Bayu. Jadi keempat dari Pandawa itu akan tetap dimasukkan ke dalam kawah Candradimuka. Ya, seperti itu. Nah, terus selanjutnya bagaimana, Mas? Tapi sebelum masuk di cerita lebih lanjut, silakan. Oh iya. Gimana, Mas? Nah, bagaimana setelah itu? Setelah kejadian tersebut terjadi geger di Repat Kepanasan, bahwasanya ada raksasa yang sangat besar tadi mengamuk di Kayan Suraloyo untuk meminta keadilan dan meminta kembali para Pandawa pada saat itu. Nah, para senopati dewa-dewa tadi ceritakan kewalahan, tidak ada satu sama sekali pun yang bisa menandingi raksasa Dewa Amral tersebut. Nah, akhirnya Bathara Guru pada situ menemui raksasa Dewa Amral dan mengatakan bahwasanya para Pandawa tadi telah dimasukkan ke dalam kawah Candradimuka. Nah, Bathara Guru pada saat itu ingin mengusir Dewa Amral tadi dengan cara dia ingin melawan, mengeluarkan api dari mata yang ada di kepalanya, dan ternyata api tersebut tidak bisa menghancurkan Dewa Amral, tidak bisa menghanguskan si Dewa Amral. Nah, Bathara Guru pun kebingungan. Pada saat itu lalu menantang raksasa tersebut agar bisa mengejar Bathara Guru. Ternyata Dewa Amral walaupun dirinya sangat besar, dia mampu mengejar si Bathara Guru. Di situ Bathara Guru mengakui bahwa si Dewa Amral adalah raksasa yang juga sangatlah sakti. Jadi si Dewa Amral itu sangat sakti sekali. Ya, seperti itu. Sampai Bathara Guru kalah melawannya. Ya, di situ akhirnya Bathara Guru menemui si Bathara Narada meminta pertolongan, akhirnya pasrah. Nah, Narada mengatakan bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan Kahyangan pada saat itu selain si Kresna, karena biasanya yang membantu Kahyangan tadi Arjuna. Nah, di situ Arjuna dimasukkan ke dalam kawah Candradimuka. Ya, tidak lain yang hanya bisa membantu adalah Kresna yang merupakan Titis Wisnu. Akhirnya mereka si Bathara Guru dan Narada menemui si Kresna. Mereka lalu bertemu dengan Kresna. Bathara Guru meminta bantuan Kresna untuk mengusir raksasa yang bernama Dewa Amral yang berada di Repat Kemanasan mengamuk tadi. Terus apakah Prabu Kresna mau membantu? Nah, di situ diceritakan Prabu Kresna pun bersedia dan ternyata dirinya karena jenenge Titis Wisnu ngerti sadurunge winarah, dia sudah tahu walaupun belum dikasih tahu, bisa dikasih seperti itu. Dia ternyata mengetahui, akhirnya dia merubah dirinya menjadi seorang raksasa juga. Jadi Kresna tadi juga Triwikromo menjadi raksasa yang sangat besar, sama imbangnya dengan si Dewa Amral. Lalu si Kresna raksasa tadi menuju ke Repat Kepanasan. Akhirnya di situ bertemu dengan si Dewa Amral, terjadi peperangan di antara Dewa Amral dan raksasa si Kresna tadi. Jadi diceritakan karena sudah saling tahu, ada sanggit yang mengatakan kedua raksasa tadi etok-etok perangnya, hanya berpura-pura. Jadi Kresna tadi mengetahui bahwasanya Dewa Amral tadi adalah Puntadewa, sementara Puntadewa juga tahu bahwasanya yang raksasa satu ini adalah Prabu Kresna. Ada yang sanggit mengatakan seperti itu. Nah, selain itu diceritakan sedangkan di kawah Candradimuka tadi suksmane Prabu Pandu dan Dewi Madrim tadi sedang sedih teringat akan perjalanan hidupnya tadi membuat kesalahan. Nah, tiba-tiba datanglah Bima beserta ketiga saudaranya Arjuna dan juga Gembar datang. Mereka lalu menemui Pandu dan Madrim. Mereka pada saat itu akhirnya berpelukan karena Pandu mengetahui bahwasanya para Pandawa tadi adalah anak-anaknya. Bima mengatakan bahwasanya niatnya tadi adalah ingin mengangkat suksma dari orang tuanya Pandu dan Madrim tadi keluar dari kawah Candradimuka agar bisa dimasukkan ke dalam surga, ngentasake si Prabu Pandu dan Madrim tadi. Nah, tiba-tiba pada saat itu datanglah Bathara Narada dan Bathara Guru mengatakan bahwasanya Bathara Guru tadi telah mengakui kesalahannya karena dia terbujuk rayu oleh si Bathari Durga hingga membuat anak-anak Prabu Pandu tadi masuk ke dalam si kawah Candradimuka. Nah, Bathara Guru lalu pada saat itu meminta bantuan kepada Bima untuk juga membantu menyelamatkan Kahyangan Suraloyo. Jadi di situ Bathara Guru nyaroyo mencari jagonya dua, Kresna tadi dan juga si Bima.
Akhirnya Bima tadi diminta untuk juga memisahkan kedua raksasa tadi yang berperang, Mas Bayu. Nah, Bima pada saat itu bersedia, akan tetapi dia mempunyai syarat. Nah, dirinya akan mengatakan bahwasanya dia mau membantu para dewa tadi, akan tetapi Prabu Pandu dan Dewi Madrim tadi agar diselamatkan, dintasake dari kawah Condrodimukha dan nantinya bisa dimasukkan ke dalam surga. Maka dari itu akhirnya Bathara Guru pun bersedia menuruti syarat dari Bima tadi. Nah, akhirnya Bima beserta saudaranya tadi keluar dari kawah Condrodimukha menemui kedua raksasa yang sedang berperang, edok-edok berperang tadi. Nah, Bima pun pada saat itu menghentikan kedua raksasa tersebut yang sedang berperang, dan akhirnya kedua raksasa tadi Badar berubah menjadi Prabu Puntadewa dan Kresna. Nah, Bima pada saat itu datang mengabarkan bahwasanya dirinya tadi telah berhasil menyelamatkan Prabu Pandu dan juga Dewi Madrim dari kawah Condrodimukha dan sekarang sudah dimasukkan ke dalam surga. Maka namanya lakon Pandu Swarga. Jadi Pandu yang berada di kawah Condrodimukha dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, dan para saudara Pandawa lain juga telah keluar dari kawah Condrodimukha. Prabu Puntadewa dan Kresna pun senang. Akhirnya mereka bersama-sama berkumpul dengan para Pandawa tadi dan kembali ke negara Amarta untuk mengadakan syukuran karena tujuannya atau sediannya tadi telah bisa dicapai, nyuwargake si Prabu Pandu, seperti itu. Jadi sekarang tujuan dari para Pandawa itu telah tercapai. Ya, seperti itu Mas Bayu. Mereka kembali berkumpul bersama. Ya, Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini dengan tentang lakon Dewa Amral, atau ada juga mengatakan Pandu Swarga, di mana para Pandawa tadi memiliki niatan untuk nyuwargake si suksmane Prabu Pandu dan Dewi Madrim. Terima kasih ya Mas Frit atas kisahnya tadi. Nanti bisa dilanjut cerita di episode selanjutnya. Nah, itu tadi pemirsa cerita yang Mas Frit sampaikan tentang lakon Dewa Amral atau Pandu Swarga. Mudah-mudahan cerita yang Mas Frit sampaikan tadi bisa menambah wawasan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.